Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Ahmad Zaki Abidin dengan NIM akhir 358. Jadi saya bersama rekan saya, Kevin Hamzah Ahmad Ramadan, dengan NIM akhir 357. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi terkait tindak pidana benda dalam perspektif KUH pidana. Adapun cakupan materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama ada tindak pidana pencurian, yang kedua ada tindak pidana penggelapan, selanjutnya ada tindak pidana penodaan, yang keempat ada tindak pidana pemalsuan, yang kelima ada tindak pidana pemerasan dan pengancaman, dan yang terakhir tindak pidana penghancuran dan pengusakan benda. Tindak pidana pencurian. Pencurian adalah pelanggaran terhadap harta milik dan merupakan delik formil, yaitu delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, perbuatan yang dilarang adalah mencuri. Dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang, dalam hal ini adalah mencuri, diancam dengan hukuman oleh undang-undang sebagaimana ketentuan pada pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mencantumkan larangan untuk mencuri. Disebutkan bahwasanya barang siapa mengambil dengan sengaja barang yang sama sekali atau sebagian termasuk punya orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900. Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam pasal 362 KUH pidana, yang pertama ada unsur subjektif, yaitu unsur kesengajaan. Dalam hal ini pelaku harus diperhitungkan apakah ada niatan terlebih dahulu ataukah merencanakan suatu tindak pidana pencurian. Yang kedua ada unsur perbuatan melawan hukum. Jelas bahwa pengetahuan dari pelaku atau tindak pidana pencurian ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni tegas melawan hukum. Yang kedua ada unsur selanjutnya ada unsur objektif, barang siapa. Siapa menunjukkan pada subjek yang pada umumnya dianggap untuk menunjuk pada pengertian manusia atau orang. Unsur barang siapa tentu merupakan bagian yang tidak berdiri sendiri. Dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan unsur-unsur lainnya. Oleh karena itu, tidaklah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terbukti tanpa membuktikan unsur-unsur yang lain. Maka, siapa saja pelaku subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dapat dituntut, tentunya secara pidana, dengan mempertimbangkan perbuatan apa yang ia lakukan. Dalam hal ini adalah tindak pidana pencurian. Selanjutnya, perbuatan memiliki. Dalam hal ini, perbuatan memiliki yaitu perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain yang maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Adanya kesempatan antara perbuatan memiliki dengan atau hak yang dimiliki orang lain lalu diambil oleh pelaku merupakan perbuatan yang tentunya dilarang oleh undang-undang, baik memiliki sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Dan terakhir ada benda berada dalam kekuasaan bukan karena tindak. Selanjutnya jenis pencurian. Adapun klasifikasi tindak pidana pencurian, ada tindak pidana pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP, pencurian ternak dalam pasal 363 KUHP, pencurian ringan dalam pasal 364 KUHP, dan pencurian dalam kekerasan dengan di dalam pasal 375 KUHP. Pencurian ternak dalam pasal 363 KUH pidana diancam dengan pidana paling lama 7 tahun. Tindak pidana pencurian harus dibedakan dari tindak pidana pencurian yang lain, karena hal yang bersifat khusus dipandang sebagai harus dinilai sebagai yang memberatkan kualitas dari pencurian. Dengan demikian, tindak pidana ini disebut juga sebagai tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan atau sebagai pencurian dikualifikasi. Pencurian ternak dalam pasal 363 ayat 1 ke 1 adalah merupakan unsur yang bersifat objektif. Tambahan dari pasal ini di mana dimaksudkan pencurian masalah ternak dalam KUHP tidak dapat dilepaskan dari sejarah terbentuknya KUHP itu sendiri. Pada saat terbentuknya KUHP di negara Belanda, ternak ini dianggap oleh bangsa Belanda memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dapat membantu pekerjaan manusia, sehingga dianggap sebagai hal yang memberatkan sanksi pidananya. Selanjutnya, pencurian ringan dalam pasal 364 KUH pidana. Perbuatan yang diterangkan dalam dan diterapkan dalam pasal 362 dan pasal 363 Butir 4 dan Butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang lebih dari Rp25 diancam dengan pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana dengan paling banyak Rp150. Perbuatan ini adalah merupakan perbuatan ringan oleh karena objek atau nilai benda barang yang dicuri tidak lebih dari Rp25. Dengan demikian, terhadap ancaman pidana penjara hanya 3 bulan dan pidana denda hanya Rp250. Selanjutnya, pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 KUH pidana. Perbuatan pidana tindak pidana ini merupakan dalam pencurian yang dikualifikasi, yakni diancam dengan pidana paling lama 9 tahun, pencurian dahulu disertai atau diikuti dengan kekerasan
atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Dalam pasal 365 ayat 1 KUHP ini dinyatakan dapat dipidana adalah suatu kejahatan yang berdiri sendiri, yaitu pencurian yang dilakukan dalam suatu keadaan memberatkan oleh karena pelaksanaan perbuatan atau tindak itu telah dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Selanjutnya kita beranjak ke studi kasus. Suatu hari A dan B merencanakan pencurian di kediaman rumah C. Setelah malam tiba, A dan B mewujudkan niatan tersebut. Ketika A dan B telah mendapatkan barang curiannya, C terbangun. Mengetahui kejadian tersebut, C tidak menghentikan tindakan keduanya. Namun kedua pencuri berhasil lolos setelah memanjat tembok belakang rumah C. Dalam hal ini, A dan B dapat dikenakan dengan pasal pencurian biasa dan ditambah dengan pencurian yang memberatkan. Dalam hal ini, pasal pengertian malam hari adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sebagaimana dirumuskan oleh pasal 98 KUH pidana. Sedangkan pengertian rumah atau suatu bangunan sebagai tempat tinggal tetap atau sementara bagi manusia dan perkarangan tertutup adalah sebidang tanah yang memiliki batas atau tanda-tanda tertentu untuk membedakan dengan sebidang tanah lainnya yang ada di sekitarnya, di mana batas-batas atau tanda-tanda itu tidak perlu harus dibuat permanen. Yang penting ada suatu tanda-tanda atau patokan menunjukkan batas luas dan lebar sebidang tanah tersebut. Dalam hal ini, A dan B diancam dengan pidana penjara di atas 5 tahun, karena pencurian tersebut disertai dengan kualifikasi khusus atau kualifikasi yang memberatkan. Beranjak ke materi selanjutnya adalah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu bentuk kejahatan atau pidana yang digabungkan dengan kejahatan harta benda, yang mana pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat penggelapan. Kejahatan penggelapan dalam bentuk pidana pokok diatur dalam pasal 372 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah punyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana dengan paling banyak Rp900. Beda pencurian dengan penggelapan dapat dilihat dari perbuatan materialnya. Pada penggelapan adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada penggelapan, unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terbuktinya perbuatan memiliki. Sedangkan pada pencurian, perbuatan mengambil bukan unsur memiliki. Selanjutnya dapat dilihat dari letak objek kejahatan. Pada pencurian, benda tersebut berada di tangan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut dalam kuasaannya karena suatu kejahatan pencurian. Tetapi pada penggelapan tidak, benda tersebut dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum. Adapun unsur tindak pidana penggelapan, unsur subjektif, unsur kesengajaan, yakni mengetahui dan kehendak dari pelaku, selanjutnya perbuatan melakukan hukum. Sedangkan unsur objektif, barang siapa, selanjutnya menguasai secara melawan hukum, sebagian khususnya milik orang lain, tidak berada dalam kuasaannya bukan karena tindak pidana. Ini tindak pidana penggelapan. Yang pertama ada tindak pidana penggelapan biasa atau tindak pidana penggelapan yang pokok, diatur dalam pasal 372 KUH pidana. Selanjutnya ada penggelapan ringan 373 KUH pidana, penggelapan yang diperberat pasal 374 KUH pidana, penggelapan dengan wali dan lain-lain pasal 375 KUH pidana, dan yang terakhir penggelapan dalam keluarga diatur dalam pasal 376 KUH pidana. Selanjutnya penggelapan ringan. Tindak pidana penggelapan ini juga sering disebut dengan tindak pidana penggelapan biasa. Tidak dimaksudkannya masalah kena sebagai suatu keadaan yang dapat memberikan si pelaku, sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUH pidana, kiranya di kalangan para ahli atau sarjana hukum dapat diterima dan sangat tepat. Oleh karena hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pada umumnya dalam masyarakat, terutama di daerah pedesaan, orang yang lebih kaya yang memiliki ternak menitipkan ternaknya pada orang yang lebih miskin untuk dipelihara dengan perjanjian bagi hasil di antara mereka, sehingga si penerima ternak seolah-olah sebagai pemilik. Oleh karena itu, orang-orang miskin sangat memberatkan bagi orang-orang miskin dan tidak begitu banyak manfaat yang didapat dengan tuntutan dan ancaman pidana berat itu. Selanjutnya, penggelapan berat. Penggelapan ini sering dinamakan dengan penggelapan bersifat khusus, oleh karena ada hal-hal yang bersifat khusus mengatur rumusan pasal tersebut. Maka unsur-unsurnya semua ya, unsur penggelapan pada pasal 372 KUHP ditambah dengan unsur yang memberatkan pidana, yaitu oleh seseorang. Yang kedua ada barang yang di bawah kekuasaan karena hubungan kerja secara pribadi atau hubungan kerja dalam mata pencarian atau profesi, dan hubungan itu memperoleh upah. Nah, hal tersebut tentunya bersifat sosial, akan tetapi dalam memberatkan pidananya terhadap para pelaku sebenarnya telah diserahkan suatu tanggung jawab dan kepercayaan terhadap suatu barang, tapi justru si pelaku sendiri yang melakukan tindak pidana.
Sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan sosial yang menyangkut status atau kedudukan antara dua orang yang berbeda karena pekerjaan, itu antara perilaku dengan eh, dalam kedudukan sosial atau dengan kapasitasnya, dan orang yang memberikan tanggung jawab dan kekuasaan atau kepercayaan berada dalam status atau kedudukan sosial yang kuat. Hubungan kerja yang timbul karena diadakannya suatu perjanjian kerja, suatu benda atau barang yang dikerahkan itu tidak perlu merupakan pilihan orang, dengan orang di mana pelaku mempunyai hubungan kerja secara pribadi tentang siapa dan dapat disebut sebagai orang yang melakukan suatu benda atau barang yang berada padanya karena pekerjaan. Selanjutnya ada pengelapan dengan pemberatan dalam pasal 375 KUH pidana. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 375 KUH pidana, yakni semua unsur yang terdapat dalam pasal 372 KUH pidana, sama dengan unsur yang memberatkan dalam pasal 374 KUH pidana, yaitu yang pertama, oleh orang yang padanya paksa barang itu diberikan untuk disimpan. Yang kedua, terhadap barang yang ada pada orang tersebut karena jabatan sebagai wali, pengampu, kuasa atas harta kekayaan yang ditinggalkan miliknya, pengurus yang menjalankan wasiat dan pengurus lembaga sosial atau yayasan. Dan yang terakhir, pengelapan dalam keluarga. Di kalangan ada ketentuan pasal ini merupakan delik aduan yang relatif, karena memerlukan adanya suatu pengaduan dari orang yang terkena kejahatan dan merupakan syarat mutlak untuk melakukan penuntutan pidana bila telah ada pengaduan dari pihak korban kejahatan sebagai yang mengadukan tindak pidana ini. Selanjutnya kita menuju ke studi kasus. Seorang pegawai pabrik yang pabrik semen yang berinisial W terbukti melakukan penggelapan uang perusahaan senilai 800 juta rupiah dengan cara membuat alamat dan nomor telepon palsu pelanggan ke perusahaan. Dalam kurun 2 bulan saja, W sudah penggelapan uang sebanyak 250 juta. Uang yang harus W berikan kepada perusahaan disimpan dan dibelanjakan untuk membiayai. Dalam hal ini, W terbukti menggelapkan uang perusahaan senilai 800 juta, yakni dapat dituntut dengan pasal 372 sebagai pidana pokok, tentu pasal 374 KUH pidana sebagai pidana yang khusus. Karena W melakukan penggelapan dalam posisi menjalankan pekerjaannya sebagai salah satu pegawai di pabrik semen tersebut. Dan dalam hal ini, W atau si pelaku memanfaatkan atau tidak bertanggung jawab terhadap apa yang telah dipertanggungjawabkan atau diamanatkan oleh atasannya. Sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilanggar W dijerat dengan pasal 372 junto 374 karena W melakukan penggelapan dalam posisi menjalankan pekerjaannya. Dalam hal ini, yakni untuk mencari nafkah. Selanjutnya ada tindak pidana penadahan. Tindak pidana penadahan termasuk ke dalam tindak pidana pemudahan yang diatur dalam bab 30 KUHP. Tindak pidana pemudahan erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain. Tindak pidana penadahan adalah delik yang dilakukan untuk memudahkan dilakukannya delik lain. Nah, penadahan termasuk delik pemudahan, dikarenakan dengan adanya penadahan akan memudahkan orang untuk melakukan kejahatan seperti pencurian karena ada tempat untuk menyalurkan hasil pencurian atau mendistribusikan hasil pencurian tersebut. Apalagi jika pencurian itu terorganisir dan terstruktur. Tindak pidana penadahan terdapat dalam pasal 480 sampai 482 KUHP, di mana ketentuan dalam kitab Undang-Undang Pidana memberikan pembagian dari tindak pidana penadahan berdasarkan dari sudut pandang pelaku. Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 480 KUH pidana yang berbunyi sebagai berikut. Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 900 rupiah. Ini barang siapa yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Adapun unsur tindak pidana penadahan, yang pertama adalah unsur subjektif, adanya pengetahuan dari pelaku. Yang kedua, secara patut harus dapat ia duga. Dalam hal ini, barang atau sesuatu yang ia beli harus dapat ia perkirakan apakah barang ini legal diperjualbelikan atau didistribusikan kepada orang lain. Dan ada unsur objektif, jadi barang siapa. Yang kedua, ada unsur objektif dalam membeli, menyewa, menukar, gadai, menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian, didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, menyangkutkan, atau menyembunyikan barang tersebut. Jenis tindak pidana penadahan. Yang pertama ada tindak pidana biasa atau yang pokok dalam pasal 460 KUH pidana, dan tindak pidana penadahan sebagai kebiasaan atau sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh pelaku yang diatur dalam pasal 491 KUH pidana, dan yang terakhir ada penadahan ringan yaitu dalam pasal 492 KUH pidana. Tindak pidana penadahan biasa seperti sebelumnya sudah saya jelaskan. Selanjutnya penadahan sebagai kebiasaan. Tindak pidana penadahan sebagai
kebiasaan atau tergolong tindak pidana berat. Unsur-unsurnya tindak pidana yang terdapat dalam pasal pada satu KUH pidana, yakni unsur subjektifnya meliputi membuat sebagai kebiasaan. Dalam hal ini pelaku sengaja melakukan hal tersebut sebagai kebiasaan. Yang kedua ada adanya unsur kesalahan, yakni dengan sengaja. Dalam artian pelaku memiliki pengetahuan atau ada niatan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana penodaan. Selanjutnya unsur-unsur objektif yang meliputi yang pertama membeli, menukar, menerima sebagai gadai, menyimpan atau menyembunyikan. Yang kedua ada suatu barang, dan yang terakhir yang diperoleh dari kejahatan. Itu dapat menyatakan seorang terbukti memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang disyaratkan oleh undang-undang di dalam rumusan tindak pidana penodaan yang dalam pasal 1 KUH pidana, maka harus dibuktikan terlebih dahulu perkara tersebut bahwa pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan seperti yang didakwakan, atau harus salah satu perbuatan dari perbuatan membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menginginkan. Selanjutnya mengetahui tentang keadaan benda-benda yang ia beli, ia tukar, dan lain-lain. Itu sebagai benda-benda yang diperoleh dari hasil tindak kejahatan. Selanjutnya penadahan ringan. Perbuatan yang disebut dalam pasal 80 itu dipidana sebagai penadahan ringan dengan pidana selama 3 bulan dengan pidana denda setingginya Rp900. Jika karena kejahatan tersebut benda itu diperoleh merupakan salah satu kejahatan dari kejahatan yang diatur dalam pasal 364, 374, dan 379. Di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 2 KUH pidana terdapat kalimat perubahan-perubahan disebutkan dalam pasal 490 yang maksudnya yakni membeli, menyewa, menerima gadai, menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang diketahui atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan. Berdasarkan ketentuan pasal 482 KUHP, penadahan yang diatur dalam pasal 80 KUHP itu akan menjadi penadahan ringan apabila perbuatan yang diatur dalam pasal 490 KUHP itu dilakukan terhadap barang-barang hasil dari tindak pidana pencurian ringan, maka tindak pidana penggelapan ringan atau penipuan tersebut tergolong ringan. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 490, yakni unsur objektif maupun unsur subjektif, ditambah dengan unsur khusus penadahan ringan dalam pasal 482. Jadi kasus A dan B adalah pelaku kasus curanmor sebagai penadah apa yang mereka curi. Kegiatan tersebut yaitu sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Dalam hal ini A dan B dapat dikenakan pasal pencurian, sedangkan C sebagai penadah dari barang-barang hasil curian dapat dikenakan pasal penadahan sebagai kegiatan kebiasaan dengan pasal pokok yakni pasal 490 KUHP sebagai penadahan biasa. Terhadap pelaku tindak pidana penadahan dijerat dengan pasal 490 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Namun karena pelaku sering melakukan kegiatan ini akan ditambah atau dikhususkan dengan pasal 481, sehingga dalam kasus ini dapat disimpulkan penadahan yang dilakukan oleh pelaku dikenakan pasal 480 junto 481 dengan ancaman 8 tahun penjara. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kevin Hamzah Ramadan. Ya, terima kasih Mas Zaki atas penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Kevin Hamzah Ahmad Ramadan Spentoro dengan NIM akhir 357. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana pemalsuan. Pengertian, kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal objek yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya. Padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Di sini saya akan membahas unsur pada pasal 263 KUHP. Unsur-unsur dalam pasal 263 KUHP yaitu pasal 263 jika diurai unsur-unsur berdasarkan teori hukum pidana, maka dapat dilihat dua unsur besarnya, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang pertama adalah unsur objektif, meliputi perbuatan A. Membuat surat palsu, B. Memalsu, objeknya yakni surat. A. Yang dapat menimbulkan H, B. Yang dapat menimbulkan suatu perikatan, C. Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, dan D. Yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal, dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakai surat tertentu. Yang selanjutnya adalah unsur subjektif, dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut. Pasal ini mengindikasikan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah yang pertama adalah barang siapa yang ditafsirkan sebagai orang per orang atau terdakwa. Yang kedua, surat yang ditafsirkan segala sesuatu yang berbentuk surat seperti tulis tangan, komputer, mesin ketik, atau digital, dan sebagainya. Ada 4 jenis surat. Yang pertama adalah surat yang menimbulkan suatu hak. Yang kedua, surat yang
menerbitkan suatu perikatan, yang ketiga surat yang menimbulkan pembebasan hutang, dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal atau keadaan tertentu. Nah, soalnya adalah surat palsu atau memuat sesuatu yang tidak benar. Yang pertama, dapat menerbitkan suatu hak seperti ijazah, tiket tanda masuk, dan saham. Yang kedua, dapat menerbitkan suatu perjanjian. Dan yang ketiga, dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang. Dan yang terakhir, surat keterangan atau surat yang dapat menimbulkan peristiwa seperti surat kematian, kelahiran, dan sebagainya. Surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut. Yang selanjutnya adalah menimbulkan suatu hak atau perikatan atau pembebasan hutang atau sebagai bukti. Selanjutnya dengan maksud, yaitu si pelaku benar-benar menghendaki perbuatan tersebut dan atau akibat dari perbuatan tersebut. Yang selanjutnya memakai atau menyuruh orang lain memakai. Selanjutnya dapat menimbulkan kerugian. Mengutip dari HR 22 April 1907, menurut tafsir yang dibuat Lamintang, tidak harus menimbulkan kerugian, namun cukup ada kemungkinan kerugian. Bahkan menurut HR tanggal 29 Maret 1943, timbulnya kerugian bisa juga berupa berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap notaris termasuk dalam kategori timbulnya kerugian. Dan yang terakhir adalah pidana maksimum 6 tahun. Selanjutnya adalah jenis-jenis pemalsuan. Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam buku 2 KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni yang pertama, kejahatan sumpah palsu terdapat pada pasal 242 KUHP. Yang kedua, kejahatan pemalsuan uang terdapat pada pasal 244 sampai 252 KUHP. Yang ketiga, kejahatan pemalsuan materai dan merek terdapat pada pasal 253 sampai 262 KUHP. Dan yang terakhir, kejahatan pemalsuan surat terdapat pada pasal 263 sampai 276 KUHP. Sebagai contoh kasusnya, yaitu pemalsuan surat-surat seperti STNK dan plat nomor kendaraan bermotor. Contohnya, polisi meringkus komplotan penipuan dengan modus pembuatan surat tanda nomor kendaraan atau STNK dan plat nomor rahasia untuk anggota Polri hingga anggota DPR. Total ada 3 tersangka yang ditangkap, yakni AK, TA, dan US. Tersangka AK diketahui berprofesi sebagai pegawai harian lepas di Samsat Polda Jawa Barat. Ketika tersangka ditangkap berdasarkan laporan seorang korban yang merasa ditipu hingga 70 juta untuk pembuatan plat nomor tersebut. Dalam aksinya, tersangka TA mengaku sebagai anggota Polri dan menjanjikan pembuatan plat nomor tersebut. Percaya dengan rayuan TA, korban pun mentransfer sejumlah uang. Lalu, tersangka AK yang merupakan PHL Samsat Polda Jabar ini berperan untuk mencetak plat nomor kendaraan tersebut. Sedangkan tersangka US berperan untuk membuat STNK. Dari hasil pemeriksaan, STNK yang dibuat oleh US ternyata adalah hasil pencurian. Yusri mengatakan STNK hasil pencurian ini kemudian itu dihapus datanya dan diisi dengan data baru sesuai dengan pemesanan. Kata Yusri, STNK ini asli tapi palsu. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 372 KUHP, pasal 378 KUHP, pasal 263 atau pasal 266 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Tindak pidana pemerasan merupakan salah satu tindak pidana disertai ancaman guna mencari keuntungan untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Dasar hukum mengenai pemerasan diatur dalam bab 23 tentang pemerasan dan pengancaman. Pasal 368 sampai dengan pasal 371 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara umum, tindak pidana yang disebut dengan pemerasan diuraikan dalam ketentuan pasal 368 ayat 1, yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Selanjutnya saya akan bahas unsur-unsur yang terdapat pada pasal 368 KUHP. Yang pertama, unsur objektif, yaitu memaksa seseorang dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, untuk membuat suatu pinjaman atau piutang, dan untuk meniadakan suatu piutang. Yang kedua, unsur objektif. Yang unsur objektifnya adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang selanjutnya, pasal 368 diperberat pada ayat 2 sesuai pasal 365. Diancam pidana penjara maksimal 12 tahun jika dilakukan dalam rumah, jalan umum, atau kereta api. Dilakukan 2 orang atau lebih bersekutu jika upayanya merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, atau bagian jabatan palsu. Lalu, yang mengakibatkan luka berat. Diancam pidana maksimal 15 tahun penjara jika mengakibatkan matinya orang. Lalu pidana mati atau seumur hidup, atau maksimal 20 tahun jika mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan lebih dari 2 orang, atau hal yang memberatkan lainnya. Selanjutnya adalah pengancaman. Menurut pasal 369 ayat 1 KUHP tentang pengancaman adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain,
atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang. Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Unsur dalam pasal 369 KUHP yaitu dengan melihat dan memperhatikan rumusan pasal tersebut di atas, maka dapat ditarik unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama, unsur subjektif. Dilihat dari kalimat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara hukum. Yang kedua, unsur objektif. Terlihat dari kalimat barang siapa dengan ancaman akan menista atau mencemarkan dengan tulisan atau lisan serta akan mengumumkan atau membuka suatu rahasia. Dan selanjutnya memaksa seseorang untuk menyerahkan suatu benda atau barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau maupun pihak ketiga. Yang terakhir, menghapuskan hutang atau membuat piutang. Dalam perumusan pasal ini, meskipun unsur kesengajaan atau offset tidak disyaratkan dengan tegas sebagai salah satu unsur dalam rumusan perundang-undangan, akan tetapi harus dianggap si pelaku telah melakukan perbuatan atau tindak pidana dengan sengaja dan harus dibuktikan. Jika maksud atau kehendak atau pengetahuan pelaku tidak dapat dibuktikan, maka dengan sendirinya tidak dapat dikatakan bahwa kesengajaan pelaku untuk melakukan tindak pidana ini sebagaimana diatur dalam pasal tersebut di atas. Oleh karena itu, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana ini oleh aparat penegak hukum harus diberi keputusan bebas dari tuntutan hukum. Kalimat barang siapa artinya menunjuk pada orang yang memenuhi semua unsur dari tindak pidana ini, sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum JPU. Maka orang itu harus dipandang sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana ini. Pengertian rahasia yang dimaksud oleh pasal 369 KUHP yaitu sesuatu yang hanya diketahui oleh beberapa orang saja, yang ingin dirahasiakan oleh orang yang mendapat ancaman dan mengenai pengumuman dari rahasia tersebut. Yang dimaksudkan bukan hanya agar umum menjadi tahu, melainkan juga memberitahukan dengan maksud agar orang atau orang yang mendapat ancaman diharapkan tidak mengetahui tentang rahasia tersebut menjadi mengetahuinya. Sedangkan menurut Profesor Simon, rahasia sebagaimana yang dimaksudkan di atas tersebut dapat merupakan suatu rahasia yang dipercayakan kepada pelaku ataupun secara kebetulan diketahui oleh pelaku. Selanjutnya adalah contoh kasus. Contoh kasusnya yaitu pemerasan dan pengancaman terhadap seseorang anak jutawan yang diancam disebarkan video pribadinya kepada publik, sehingga pengancam meminta bayaran sebesar 10 juta untuk tidak menyebarkan video tersebut ke publik. Sehingga anak jutawan itu terpaksa untuk memberikan uang 10 juta tersebut kepada pengancam itu agar video tersebut tidak tersebar ke publik atau media sosial. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang tindak pidana penghancuran dan pengerusakan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan perusakan dan penghancuran benda terdapat pada pasal 406 sampai dengan pasal 412 mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu harta benda. Maka, untuk lebih jelasnya di bawah ini akan dipaparkan berbagai tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan pengerusakan dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, penghancuran atau pengerusakan dalam bentuk pokok terdapat pada pasal 406 KUHP. Yang selanjutnya, penghancuran atau perusakan ringan terdapat pada pasal 407 KUHP. Penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon, dan listrik, sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum terdapat pada pasal 408 KUHP. Penghancuran atau pengerusakan tidak dengan sengaja terdapat pada 409 KUHP, dan yang terakhir penghancuran atau pengerusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran terdapat pada pasal 410 KUHP. Di sini saya akan membahas pasal 406 KUHP, unsur-unsur pada pasal 406 KUHP. Pada pasal 406 KUHP dinyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan melanggar hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp300. Yang kedua, dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat tidak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Di sini unsur-unsurnya terdapat 2, yaitu unsur subjektif dengan sengaja dan melawan hukum. Yang kedua, unsur-unsur objektif yang meliputi menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, menghilangkan bendanya yaitu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Contoh kasusnya adalah seperti Syarif Fuad bin Said Bahmin pada hari Kamis tanggal 8 Desember tahun 2011, sekiranya pukul 18.30 WIB, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut. Berawal ketika terdakwa yang mendapat laporan bahwa ada yang akan mendirikan bangunan di tanah yang dianggap sebagai miliknya, langsung menuju ke lokasi tanah tersebut di Jalan Sultan Syarif Qasim, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, terdapat di samping Istana Siak. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa melihat kayu campuran ukuran roti dan papan yang diletakkan di tanah tersebut. Kemudian terdakwa yang dalam keadaan emosi menyuruh seseorang yang tidak diketahui identitasnya mengambil jerigen yang berisikan bensin.
Kemudian terdakwa menyiramkan bensin tersebut ke kayu ukuran brodi dan papan yang kemudian membakar kayu-kayu tersebut dengan menggunakan korek api yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya. Nyatakan terdakwa Syarif Fuad bin Said Bahmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pada pasal 406 ayat 1 KUHP. Sekian presentasi dari kami, dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.